Haleluya, shalom. Mari kita siap untuk memuji Tuhan. Oh, pujian dan hormat kami persembahkan hanya untuk Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Yesus Kristus Allah kami. Haleluya. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Dan segala bangsa ciptaan semesta sujud di hadapanmu. Surga bumi nyatakan kemuliaanmu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan kami tinggikan. Kerajaanmu kekal selamanya, Allah yang kekal. Katakan pujian dan hormat, pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Dan segala bangsa ciptaan semesta sujud di hadapanmu. Surga bumi nyatakan kemuliaanmu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan kami tinggikan. Kerajaanmu kekal selamanya, Allah yang kekal. Yes Lord. Oh, kerajaanmu Tuhan, kerajaanmu berkuasa di bumi. Puji Allah yang kekal, sebab perbuatanmu ajaib dan besar. Puji Allah yang kekal, kerajaanmu berkuasa di bumi. Puji Allah yang kekal, sebab perbuatanmu ajaib dan besar. Puji Allah yang kekal. Surga bumi nyatakan kemuliaanmu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan kami tinggikan. Kerajaanmu kekal selamanya, Allah yang kekal. Allah yang kekal, Allah yang kekal. Haleluya, haleluya. Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan, Engkau sumber pengharapan kami. Di dalam Engkau saja kami tidak akan goyah. Haleluya. Katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari umat pemenang sama-sama katakan, Tuhanlah Tuhanlah kekuatan dan mazmurku.
ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Oh, katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Oh haleluya. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu Tuhan, untuk pengorbanan-Mu bagi kami. Disembah, memuliakan nama-Mu kudus. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkan ku dengan darah-Mu.
ku mau menyembah-Mu. Ku agungkan, Kau ku agungkan atas seluruh bumi, makhluk sorak puji-Mu. Ku agungkan, Kau ku agungkan, oh Yehova, Kau ku agungkan. Sang damai penuntun, penyayang Putra Allah, perkasa pemenang, Allah yang hidup selamanya. Ku agungkan, Kau ku agungkan atas seluruh bumi, makhluk sorak puji-Mu. Ku agungkan, Kau ku agungkan, oh Yehova, Kau ku agungkan. Ku agungkan, Kau ku agungkan atas seluruh bumi, makhluk sorak puji-Mu. Ku agungkan, Kau ku agungkan, oh Yehova, Kau ku agungkan. Yehova, Kau ku agungkan, oh Yehova, Kau ku agungkan, oh Yesus Tuhan yang berkuasa atas seluruh bumi. Kami puji, kami muliakan, kami sembah Yesus Tuhan. Shalom, praise the Lord. Welcome to our program once again. Shalom, puji Tuhan, selamat datang kembali di dalam program ini. I pray that you enjoy the time of praise and worship as you enter into the presence of God. Saya berdoa saudara menikmati waktu pujian dan penyembahan selagi saudara masuk dalam hadirat Allah. Shall we pray? Dan mari kita berdoa. Father, I thank you for your goodness and your mercy. Dan Bapa, saya mengucap syukur untuk kebaikan dan belas kasih-Mu. May your favor come upon your people, O God. Biarlah perkenanan-Mu turun di atas umat-Mu Tuhan. Give them understanding and wisdom as they listen to your word, O God. Berikanlah kepada umat-Mu pengertian dan hikmat selagi mereka mendengarkan firman-Mu. And see how they can apply this word in their lives. Sehingga mereka dapat mengaplikasikan kebenaran firman-Mu dalam hidup mereka. So Father, I give you the glory. I thank you for your blessing. Dan Bapa, kami berikan segala kemuliaan Tuhan dan terima kasih untuk berkat-Mu. Thank you for the anointing upon your servant, O God. Dan terima kasih untuk urapan-Mu di atas hamba-hamba-Mu I Tuhan. pray that every word that proceed out of our mouth may it only be of you, Lord Saya Jesus. berdoa biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir kami semuanya diurapi berasal dari Engkau saja Tuhan. In the name of Jesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amin. This week we want to talk about Babylon's plan for the church, part 2. Dan hari ini kita akan berbicara mengenai rencana Babel bagi gereja bagian yang kedua. So, as you heard me speak last week, thus Babylon, the great city of the world, Ya, seperti yang saudara telah ikuti minggu lalunya, demikianlah Babel atau Babylon, sebuah kota besar di dunia. with a heart of rebellions Ya, Babel yang memiliki hati pemberontak and a mind of confusion, dan juga pikirannya yang kacau.
began her climb of ungodly Ya, affluence. bagaimana Babel tuh mulai mencoba untuk mengejar kekayaan dengan jahat. So the next desire of his heart was a sinister plot against the children of Israel. Ya, demikian keinginan jahat hati berikutnya dari Babel adalah rencana jahat terhadap anak-anak Israel. And you know that I told you last week that this plan was consist of several parts. Dan di mana saudara minggu lalu saudara dapat ikuti, rencana ini terdiri dari beberapa bagian. So we want to look into 4 fundamental parts. Di mana ada terdapat 4 dasar rencana dasar. So firstly, it deals with the strong. Yang pertama adalah menangani yang kuat terlebih dahulu. Secondly, they changed their diets. Yang kedua adalah mereka mengubah pola atau cara makan mereka. And thirdly, they changed their identity. Dan yang ketiga adalah bagaimana Babel itu mengubah identitas mereka. And fourthly, they removed from them the capability to reproduce. Dan yang keempat adalah menyingkirkan dari anak-anak Israel ini kemampuan untuk bereproduksi. And so let's come back to the this 4 wonderful young men. Dan mari kita lihat kepada keempat daripada anak muda Israel ini yang luar biasa. Daniel, Daniel, whose name meant God is judge. Daniel yang arti namanya adalah Allah adalah hakimmu. But then his name, he was given the name Belzazar. Tapi kemudian dia diberi nama atau diganti namanya menjadi Belsasar. So his name now begins to mean Prince of Baal. Yang namanya artinya adalah Pangeran Baal atau pemimpin Baal. Hananiah, whose name meant gift of the Lord. Ya. Sedangkan bagi Hanaya yang arti namanya adalah kasih karunia Tuhan, Was given the name of Shadrach, ya, diberikan nama Sadrak, which means command of aku. yang artinya adalah pemelihara perintah aku atau hamba aku. So the Babylonian moon god was named Aku. Ya, karena dewa bulan dari Babel bernama Aku. So to Michelle, whose name mean who is what God Ya, is. sedangkan bagi Misael yang arti namanya adalah siapakah Allah atau siapa yang setara dengan Allah. So was given the name of Meshach, Diberi nama Mesak means who is as Aku. yang artinya adalah siapakah seperti aku, dewa aku. Means who is like the moon god. Yeah. Siapakah seperti dewa bulan yang bernama Aku. And to Azariah, whose name meant whom Jehovah helps. Dan kepada Azaria yang arti namanya adalah yang ditolong Yehova. Was given the name of Abnego, Kemudian ia diberi nama Abednego which meaning servant of Nebo. yang artinya adalah pelayan atau hamba Nebo. Every original name is an appropriate title for the New Testament blood-washed church. Jadi setiap nama yang asli adalah titel yang tepat bagi gereja perjanjian baru yang telah dibasuh oleh darahnya. So Babylon's plan is to destroy that identity, Jadi rencana Babel justru adalah untuk menghancurkan identitas tersebut. to change what the church stands for. Ya, untuk mengubah identitas dari gereja atau apa yang diperjuangkan gereja. The very word Pentecostal Jadi perkataan Pentakosta or the Pentecostal people ataupun juga kaum ataupun orang-orang Pentakosta has little identity at all today. ya, memiliki sedikit identitas pada hari ini. Once it was automatically to associate it with holiness. Ya, di mana dulu Pentakosta itu secara otomatis diasosiasikan atau terhubung dengan kehidupan yang kudus, kekudusan. So if you say you are Pentecostal, it means it will associate you with your walk in holiness. Jika saudara mengatakan engkau adalah orang Pentakosta, maka engkau akan dihubungkan dengan kehidupan yang berjalan di dalam kekudusan. Exuberant worship, Penyembahan yang begitu penuh dengan gairah, clean living, dan kehidupan yang bersih. but not anymore. Tetapi tidak lagi pada saat ini. Like once a pure color mixed
so much with other colors, Ya, seperti sebuah warna yang murni kemudian dicampur dengan warna-warna lainnya. then that is impossible to remain pure now. Yang pada akhirnya mustahil untuk tetap bisa menjadi murni. And ends up eventually becoming gray. Ya, yang pada akhirnya warna tersebut kemudian bercampur baur menjadi abu-abu. I pray you understand my example. Dan saya berdoa saudara bisa memahami contoh yang diberikan ini. The church has become stagnant, Di mana gereja itu telah menjadi stagnan. status quo. Ya, status quo yang artinya tidak ada perubahan, tidak mengalami pergolakan apapun. There is no fire within the church. Di mana tidak ada api di dalam gereja. But Pentecostal has it associate of what the church of today is supposed to look like. Ya, di mana Pentakosta itu memiliki acuan akan apa yang seharusnya gereja itu terlihat atau menjadi. It is different now. Namun ini berbeda pada saat ini, pada zaman ini. If we look all around, it's so much different now. Karena jika kita melihat gereja-gereja pada saat ini begitu berbeda sekali. But if the church of today doesn't look like the church of yesterday, Tetapi jika gereja pada masa kini tidak terlihat atau tidak menjadi seperti gereja di masa lalu. the church of yesterday, which I'm talking about the Pentecostal church. Gereja di masa lalu yang saya bicarakan adalah gereja di mana saat Pentakosta terjadi. The New Testament church, Yaitu gereja-gereja yang lahir di dalam perjanjian baru. the time of the apostles, Waktu di mana kisah para rasul itu terjadi. then it can't be the church of tomorrow. Maka tidak mungkin akan bisa menjadi gereja di masa depan jika gereja tidak menjadi seperti gereja pada mulanya. Because if the church of today doesn't looks like the church of yesterday, it can't be the church of tomorrow. Ya, karena jika gereja pada masa kini itu tidak menjadi seperti gereja mula-mula, maka itu tidak mungkin menjadi seperti gereja, tidak mungkin menjadi gereja bagi masa depan. Above all else, we must maintain our identity Di atas apapun juga kita harus menjaga identitas kita. as epistles known and read of all men. Ya, sebagai surat-surat Injil yang dikenal dan dapat dibaca oleh semua orang. Let me show you the scripture in 2 Corinthians chapter 3 and verse 2. Ya, ayat yang saudara dapat lihat di dalam 2 Korintus 3 ayat yang kedua. And he says here, you are our epistles, written in our heart, known and read by all men. 2 Korintus 3 ayat yang kedua. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Then the final step of the plan of the Babylonian Dan rencana terakhir daripada Babel ini adalah was to make eunuchs of them. yaitu menjadikan orang-orang muda Israel ini sebagai kasim. A eunuch is not made just by title, Karena seorang kasim ini bukan hanya sebuah jabatan semata. because it has been physically altered. Karena seorang kasim benar-benar secara jasmani atau secara fisik telah diubah. Thereby removing from him the essential of reproduction. Ya, dan kemudian orang-orang ini kemudian diubah dan disingkirkan dari esensi reproduksinya. The devil's goal is to make extinct the true Ya, church. di mana rencana iblis sesungguhnya adalah untuk memunahkan gereja yang sejati, To make it sterile. untuk menjadikannya steril atau mandul. The greatest shame of all is not to be able to reproduce. Ya, karena rasa aib yang terbesar adalah ketidakmampuan untuk mereproduksi. When Zion travails, sons and daughters are born. Ya, ketika Sion itu kemudian mengerang untuk anak laki-laki dan perempuan dilahirkan. It means when the church begins to travail, sons and daughters are born. Yaitu di mana gereja kemudian mulai mengerang supaya anak-anak laki-laki dan perempuan dibangkitkan dan dilahirkan. Earnestly we need to pray
for Pentecostal fire to come down. Di mana kita perlu berdoa dengan sungguh-sungguh supaya api Pentakosta itu turun tercurah. For the new vine, Untuk anggur yang baru. for soul winning, for revival. Untuk pemenangan daripada jiwa-jiwa dan untuk kebangunan rohani. The church needs to come back to its Di roots. mana gereja kemudian perlu kembali kepada akarnya yang sejati. The church that was born in Pentecost, Yaitu gereja yang lahir saat peristiwa Pentakosta. move in power and holiness. Gereja yang bergerak di dalam kuasa dan kekudusan. For hell, there were no protected ground for nearly extinct species. Ya, karena bagi neraka atau kuasa kegelapan tidak ada yang namanya tempat yang terlindungi atau tempat yang dilindungi bagi spesies yang hampir punah. It is out to destroy the last trace of godliness. Ya, tetapi musuh dan neraka ada justru untuk menghancurkan setiap sisa atau setiap benih terakhir dari kekudusan. To destroy the generation who are called and sanctified by God. Ya, dan artinya juga adalah neraka ini untuk menghancurkan generasi yang dipanggil dan dikuduskan oleh Allah. So Babylon represents the world Jadi Babylon atau Babel melambangkan dunia that always believe that happiness is found in self-realization. yang meyakini bahwa kebahagiaan itu hanya dapat ditemukan di dalam realisasi diri atau pembuktian diri, Wealth, kekayaan, status, status, power, kuasa, and winning. dan juga kemenangan-kemenangan. This way of thinking characterizes the spiritual power reigning over Babylon. Ya, jadi cara atau pola pikir yang seperti ini mencirikan suatu kekuatan spiritual yang ada, yang memerintah berkuasa atas Babylon. You know, if you have time, make some time to read the book of Revelation chapter 17, chapter 18. Dan di mana saudara berikan waktu saudara juga untuk membuka kitab Wahyu, baca kitab Wahyu pasal 17 dan pasal 18. And so the Bible refers to this power as the great prostitute of Babylon. Karena kekuatan rohani yang berkuasa di atas Babylon ini, Alkitab merujuknya sebagai seorang pelacur besar dari Babel. That is in chapter 17 of Revelation, yeah? Yaitu ada di dalam kitab Wahyu pasal 17. She is rich and prosperous. Dan dikatakan bahwa bagaimana pelacur besar dari Babel ini begitu kaya dan berpenuh dengan kelimpahan. And everyone wants to share in her riches. Dan bagaimana setiap orang itu ingin berbagi atau menginginkan kekayaannya. And the luxury she allows herself. Ya, dan juga menginginkan kemewahan yang dimiliki oleh pelacur besar Babel ini. You also can read Revelation chapter 18. Dan ini juga saudara dapat baca referensinya di dalam kitab Wahyu pasal 18. So you and I must understand that many Christians used to be part of this culture. Jadi saudara dan saya harus mengerti bahwa banyak orang Kristen itu telah menjadi bagian dari kultur atau budaya seperti ini. For years they were driven by this idea of self-realization. Ya, karena selama bertahun-tahun mereka didorong oleh gagasan pembuktian atau realisasi diri ini. Riches and luxury. Ya, mengejar kekayaan dan kemewahan semata. Yet they didn't find happiness. Namun sesungguhnya mereka tidak menemukan kebahagiaan di tempat-tempat itu. Even though they had everything. Ya, meskipun kelihatannya mereka memiliki segala sesuatunya. Then we go back again, we find Daniel, a teenager, facing a crisis in Babylon. Lalu kita kembali lagi melihat dalam kehidupan Daniel, seorang remaja ini yang menghadapi situasi krisis di Babel. So the decision that he was about to make Jadi keputusan yang akan dia ambil dan dia buat, will radically change his whole world. ya, akan secara radikal mengubah seluruh hidupnya. So what did Daniel do? Dan apa yang Daniel perbuat? So Daniel defeated the enemy's plot Di mana Daniel itu mengalahkan rencana daripada si jahat atau rencana musuh. because he purposed in his heart. Ya, karena dikatakan ia menetapkan hatinya. So let's look in Daniel chapter 1 verse 8. Mari kita lihat di dalam kitab Daniel pertama ayat yang ke-8. But Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with the portion of the king's delicacies, nor with the wine which he drank.
Therefore he requested of the chief of the eunuchs that he might not defile himself. Ya, Daniel pertama ayat yang ke-8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Amen, amen. This is a crucial event of his life. Ini adalah sebuah peristiwa yang sangat penting dalam hidupnya. Although it may not have appeared important at the time, Ya, meskipun kelihatannya tidaklah terlalu penting pada saat itu. what Daniel did shaped the next 60 years. Tetapi apa yang Daniel perbuat justru akan membentuk 60 tahun ke depan hidupnya. So Daniel had made 3 very important decisions every day. Di mana Daniel di sini harus membuat 3 keputusan yang penting setiap hari. Firstly, Yang pertama, he had to take part in pagan education. ya, sesungguhnya ia harus ambil bagian dalam pendidikan pagan atau pendidikan sebuah kerajaan yang menyembah berhala. But he could disregard those things he knew to be wrong or untrue. Ya, tetapi di sini Daniel dapat mengabaikan hal-hal yang dia tahu, yang dia yakini bahwa itu salah atau tidak benar. Secondly, Yang kedua, he had to put up with being called a pagan name. yang kedua ia harus tahan terus dipanggil dengan nama dewa-dewa. But he knew that the name alone couldn't define who he really was. Amin. Tetapi Daniel tahu bahwa nama saja tidak bisa mendefinisikan siapa sesungguhnya dirinya. Thirdly, Yang ketiga, he had to eat pagan food. ia harus memakan makanan penyembahan berhala. At that point, Dan justru di titik itulah, he couldn't escape what it represented. ya, ia tidak bisa mengabaikan apa yang direpresentasikan dari makanan yang ditawarkan. So we found that what seems to be least important issue was the most important to Daniel. Ya, kita mendapati bahwa apa yang kelihatannya bagi kita itu tidak hal yang kurang penting, tetapi itu justru adalah hal yang utama bagi Daniel. This young man had a proper sense of priorities. Artinya orang muda ini memiliki sebuah prioritas yang tepat sekali. Daniel knew that eventually Daniel tahu bahwa pada akhirnya you have got to draw a line in the sand and say, ya, di mana saudara harus menggaris garis batasan itu di pasir atau menegaskan batasannya dan mengatakan, no further will I go. saya tidak akan melangkah lebih jauh lagi dari ini. Do you understand what I mean? Saudara dapat memahami apa yang saya katakan. Daniel had to draw a line and say, no further will I go Di on mana this thing. ya, di mana Daniel harus menetapkan atau menegaskan garis batasnya di mana dia tidak akan melewati garis batasan tersebut. So there were at least 2 problems with the food served at the king's table. Oleh sebab itu di sini setidaknya ada 2 masalah mengenai makanan yang ditawarkan di dalam meja raja. So firstly, it is certainly would not have been prepared according to the kosher law of the Old Testament. Ya, pertama, makanan yang ditawarkan tersebut dari meja raja tersebut tentu saja tidak dipersiapkan menurut hukum agama Yahudi dari Perjanjian Lama. And of course, much of it would be ritually unclean. Ya, oleh sebab itu makanan tersebut dilihatnya sebagai sesuatu yang najis atau tidak bersih. Secondly, all the wine and most of the meat would have previously offered to pagan gods. Ya, dan yang kedua adalah semua anggur dan kebanyakan daging-daging yang telah sebelumnya dipersembahkan kepada dewa-dewa atau ilah-ilah. So to eat the food in that situation would be Karena untuk memakan makanan tersebut yang ditawarkan dalam situasi itu artinya adalah to endorse the paganism. ya artinya adalah seperti memberikan dukungan diam-diam kepada paganisme atau penyembahan berhala. To eat that food in that situation Dan sekali lagi untuk memakan makanan tersebut dalam situasi itu represented a moral compromise of everything Daniel believed. dan ketika memakan makanan tersebut dalam situasi itu akan merepresentasikan kompromi moral dari semua yang Daniel yakini. So, he made up his mind.
he would not do it. Oleh sebab itu ia telah menetapkan dalam hati dan pikirannya bahwa ia tidak akan melakukannya. Wow. This is hugely important Ya, hal ini adalah sangat amat penting sekali. because it teaches us that you can't corrupt a man from the outside. Ya, karena ini mengajarkan, memberitahu kepada kita bahwa engkau tidak bisa merusak seseorang dari luar. You can change a culture, Engkau bisa mengubah sebuah kultur atau budaya, but not a character. tetapi tidak bisa sebuah karakter. You can change his name, Engkau bisa mengubah namanya, but not his nature. tetapi bukan sifatnya. Wow, isn't that awesome? Bukankah itu luar biasa? Daniel may have looked like a pagan on the outside, Ya, Daniel bisa saja nampak seperti kelihatan orang-orang penyembah berhala dari luar karena ia tinggal di sana. but on the inside, he was a servant of the living God. Tetapi di dalam ia adalah seorang hamba Allah yang hidup. Eventually, the mighty Nebuchadnezzar couldn't do a thing about that. Ya, bahkan Raja Nebukadnezar sekalipun tidak dapat berbuat apa-apa mengenai hal itu. The Babylonians could change everything, Ya, Babel bisa mengubah segala sesuatu, change his diet, his location, mengubah pola makan Daniel, mengubah lokasinya, his education, his language, mengubah pola pendidikannya, mengubah bahasanya, even his name. bahkan mengubah namanya. But you know what? They couldn't change his heart. Tetapi saudara tahu Babel itu tidak bisa mengubah hatinya. Why? Mengapa? Because his heart belongs to God. Karena hati Daniel itu dimiliki oleh Tuhan. When your heart truly belongs to God, Waktu hati saudara benar-benar sepenuhnya dimiliki oleh Tuhan, you can go anywhere saudara bisa pergi kemanapun and face any situation. dan menghadapi situasi apapun. And guess what? Dan saudara tahu, You'll be okay. saudara akan tetap baik-baik adanya. You can even live in Babylon Saudara bahkan bisa tinggal di Babylon. and do just fine Dan juga saudara tetap baik-baik adanya. because your body is in Babylon, Karena memang tubuh saudara ada di dalam Babylon. but your heart is in heaven. Tapi hati saudara ada di surga. Ooh. So the question for us all is, Jadi pertanyaannya bagi kita semua adalah, where is your heart? di manakah hati saudara? Does it truly belong to God? Apakah hati saudara benar-benar dimiliki oleh Tuhan? Or is your heart fixed on the things of this earth? Ataukah hati saudara terpusat pada hal-hal yang dari dunia ini? For Daniel, Bagi Daniel, though he was in Babylon, meskipun dia ada tinggal di Babylon, he succeeded in keeping Babylon out of himself. ia berhasil membuat keluar Babylon keluar dari dirinya. Wow. Today is the day of victory for those who are purpose in their heart. Karena hari ini adalah hari kemenangan bagi orang-orang yang mau menetapkan dalam hati mereka. Surely it means a lion's den, Dan tentu saja bisa saja lewati namanya gua singa. and maybe even a fiery furnace. Atau bahkan juga melewati tungku perapian. But thanks to be God, Tetapi puji syukur kepada Allah. thanks to be unto God, Dan puji syukur kepada Tuhan. it is also meaning, oh Daniel, a man greatly beloved. Ya, karena pada akhirnya kita akan mendengar orang mengatakan, Daniel, engkau orang yang dikasihi. How come we know that? Dan bagaimana kita tahu hal ini? Daniel chapter 10 verse 11. Di dalam Daniel pasal 10 ayat 11. As you see here, he said to me, oh Daniel, man greatly beloved, understand the words that I speak to you and stand up, for I have now been sent to you. While he was speaking this word to me, I stood trembling. Ya, Daniel 10 ayat 11 mengatakan, katanya kepadaku, Daniel, engkau orang yang dikasihi. Camkanlah firman yang kukatakan kepadamu dan berdirilah pada kakimu. Sebab sekarang aku diutus kepadamu. Ketika hal ini dikatakannya kepadaku, berdirilah aku dengan gemetar. Daniel, greatly beloved. Daniel, seorang yang dikasihi. Wow, a man greatly beloved. Dan seorang yang dikasihi Tuhan. So what's the lesson for today? Dan apa yang menjadi pelajarannya bagi kita hari ini? Well, firstly,
Yang pertama, the world continually tries to reprogram us into different way of thinking. di mana dunia terus-menerus mencoba kita untuk memprogram ulang kita dengan cara kita berpikir. The world still attempts to separate us from spiritual heritage. Di mana dunia terus mencoba untuk memisahkan kita dari warisan rohani kita. There is a battle for your mind, Karena ada peperangan yang sedang terjadi dalam pikiran saudara. a battle being fought every day. Pertempuran yang diperjuangkan setiap hari. Some of us are losing the battle Beberapa dari saudara kalah dalam peperangan atau pertempuran. because we don't even know there is a battle going on, Karena beberapa tidak mengetahui bahwa memang sedang terjadi peperangan. because we just go with the flow Karena kita hanya mengalir ikut arus aja. and then wonder why we end up looking and sounding just like the Babylonians. Dan pada akhirnya kemudian kita bertanya-tanya mengapa kita berakhir terlihat dan terdengar sama seperti orang-orang Babel. Secondly, Yang kedua, we must make up our mind in advance we will be loyal to God. yang kedua adalah kita harus menetapkan hati kita di tempat yang pertama terlebih dahulu bahwa kita akan setia kepada Allah. So you got to make up your mind Saudara- whether you want to be loyal to God. or Di mana not. saudara harus menetapkan dalam pikiran dan hati saudara, saudara akan setia kepada Tuhan. You have to decide that you will not compromise. Di mana saudara harus memutuskan bahwa saudara tidak akan kompromi. If you don't draw a line somewhere Jika saudara tidak menggaris batasannya di mana saja, or something, di suatu tempat atau di suatu waktu, you end up being just like the Babylonians all around you. maka saudara pada akhirnya berakhir sama seperti orang-orang Babel di sekeliling saudara. Thirdly, Yang ketiga, we must know our boundary in God kita harus mengetahui batasan kita di dalam Allah. and must not do what we know is wrong. Dan tidak melakukan apa yang kita tahu hal itu salah atau tidak benar. There are no small areas. Tidak ada yang namanya area yang sedikit atau area yang kecil. Is our God the Lord of all? Karena jika Allah kita adalah Tuhan di atas segala sesuatu, Then every square inch of your life must be yielded to Him. maka setiap inci, setiap sentimeter, bahkan dalam setiap bagian kehidupan saudara itu harus sepenuhnya diserahkan bersandar kepada Dia. So make up your mind right now that by God's grace, Jadi tetapkanlah dalam pikiran saudara saat ini bahwa oleh kasih karunia Allah, when those moment comes, di waktu momen-momen itu datang, you have purpose in your heart not to defile yourself. di mana saudara akan menetapkan di dalam hati dan pikiran saudara untuk tidak menajiskan diri saudara. Fourthly, Yang keempat, godly conviction yields godly given rewards. yang keempat adalah sebuah kepercayaan dan keyakinan yang ilahi itu membawa upah dari Tuhan. What starts with Daniel ends with God. Apa yang dimulai oleh Daniel diakhiri dengan Tuhan. What starts with courage ends with a lifetime of blessing. Apa yang diawali dengan keberanian diakhiri dengan sebuah kehidupan yang penuh dengan berkat. Let's look at what God did for this courageous teenager, Mari kita Daniel. lihat apa yang Allah perbuat bagi para remaja yang berani ini. God protected Daniel Di mana Allah melindungi Daniel. when he proposed the test. Sewaktu ia masuk ke dalam sebuah ujian. God prospered Daniel Dan Allah kemudian membuat Daniel berkelimpahan, diberkati. during the test and afterwards. Selama ujian dan setelah ujian itu dilewati. God promoted Daniel Dan Allah sendiri yang mempromosikan Daniel in the eyes of the king. di hadapan raja. We need a fresh fire from heaven. Oleh sebab itu kita memerlukan api yang segar dari sorga. You and I have been called to experience the adventure of life with the Holy Spirit. Ya, di mana saudara dan saya dipanggil untuk mengalami sebuah perjalanan kehidupan dengan Roh Kudus. We all need the fire of the Holy Spirit in our lives. Di mana kita memerlukan api daripada Roh Kudus di dalam kehidupan kita. In fact, in Ephesians chapter 5 verse 18, Bahkan di dalam kitab Efesus 5 ayat 18. it always says here, and do not be drunk with wine, in which is dissipation, but be filled with the Spirit.
Ya, amin. Di dalam Efesus 5 ayat 18 dikatakan, janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. So here he urges us to constantly be filled with the Holy Spirit. Dan firman ini mendorong kita untuk terus-menerus dipenuhi oleh Roh Kudus. The role of the Holy Spirit is not an optional extra. Karena peran dari Roh Kudus bukanlah sebuah pilihan ekstra atau pilihan sampingan. You know, for us Christians, it cannot be an option. Ya, karena bagi kita sebagai orang Kristen, peranan Roh Kudus itu bukanlah pilihan. He is the very essence of our relationship with the Father. Ya, karena Roh Kudus adalah justru inti daripada hubungan kita dengan Bapa. And the means to accomplish what we have been called to do. Dan sebuah cara untuk kita dapat menggenapi apa yang kita dipanggil untuk genapi dan lakukan. We have generations of people that don't know what it means to experience the Holy Spirit. Ya, pada saat ini kita memiliki generasi dari orang-orang yang tidak tahu, tidak mengerti apa artinya untuk mengalami Roh Kudus. And that in itself is heartbreaking. Dan kenyataan itu sangat memilukan. However, ordinary people filled with the fire can make all the difference. Ya, tetapi bagaimanapun juga orang-orang biasa yang dipenuhi dengan api dari Roh Kudus dapat membuat perbedaan. I pray that this word that we share this evening will take root in your life. Dan saya berdoa setiap firman yang telah dibagikan kepada saudara malam hari ini boleh mengakar dalam hidup saudara. We, the church, has a ministry. Dan kita sebagai gereja dalam sebuah pelayanan, I've seen the Holy Spirit radically transform people's life. telah melihat bagaimana Roh Kudus itu mentransformasi secara radikal kehidupan orang-orang. Bodies, relationship, and circumstances. Ya, mengubahkan sebuah tubuh jasmani maupun hubungan-hubungan dan juga keadaan dan situasi-situasi. I've seen thousands of people set on fire by the Holy Spirit. Dan saya telah melihat bagaimana ribuan orang telah dipenuhi oleh api daripada Roh Kudus. And I still want to see the same fire release in your life. Dan saya ingin melihat bahwa api yang sama, api Roh Kudus itu dilepaskan di dalam kehidupan saudara. I'm convinced that when it comes to the infilling of the Holy Spirit, Karena saya sangat yakin waktu itu datang mengenai kepenuhan daripada Roh Kudus. one of the main ingredient, Dan salah satu syaratnya atau bahannya it is hunger. adalah rasa lapar. Just hunger. Dan hanya rasa lapar saja. You can have what you want. Saudara dapat memperoleh apa yang saudara inginkan. You can have as much of God as you desire. Dan artinya adalah saudara dapat memperoleh apa yang dari Tuhan sebesar yang saudara rindukan. Do you want Him today? Apakah saudara menginginkan Dia hari ini? Are you hungry for Him today? Dan apakah saudara lapar akan Dia saat ini? We need a revival in our generation. Karena kita memerlukan kebangunan rohani dalam generasi kita. A hungry man has one agenda, Karena orang yang lapar itu punya satu tujuan, punya satu agenda. to get the food. Untuk mendapatkan makanan. And when you are hungry for the Holy Ghost, Holy Spirit, Dan waktu saudara lapar akan Roh Kudus, everything else in your life will come second maka to that. segala sesuatu yang lain dalam hidup saudara tidak lagi menjadi prioritas saudara. You will desire Him more than the air that you breathe. Artinya saudara akan merindukan Dia lebih daripada udara yang saudara hirup. You will desire Him more than the food that you eat. Saudara akan merindukan Dia lebih daripada makanan yang saudara makan. You will desire Him more than your dignity. Saudara akan merindukan Dia lebih daripada martabat saudara sendiri. You will desire Him more than your reputation. Saudara akan merindukan Dia lebih daripada sekedar reputasi saudara. You will desire Him more than your ministry. Saudara akan merindukan Dia lebih daripada pelayanan saudara. You will desire Him more than anything else. Dan pada akhirnya saudara akan merindukan Dia lebih daripada apapun. That is why, Dan oleh sebab itu, come into the most secret place. datanglah ke dalam tempat rahasia Get connected to God. dan terhubung bersama dengan Tuhan. And do not be influenced by the world system. Dan janganlah dipengaruhi oleh sistem dunia.
You can live in the world and yet not affected by the world. Ya, saudara tetap tinggal di dalam dunia namun tidak dipengaruhi oleh cara dunia. Because the more you are hungry for Him, the more you desire Him, the more of Him you will have. Karena tambah saudara lapar akan Tuhan, tambah saudara merindukan Dia, tambah banyak saudara memperoleh dari Tuhan. This is the time, this is the season for us to rise up Karena inilah waktu dan musimnya bagi kita semua untuk bangkit and overcome the world. dan menang terhadap dunia. Amen. Amin. Father, may your peace rest upon your people. Dan Bapa, biarlah damai sejahtera-Mu Tuhan berdiam di antara umat-Mu. May your favor come to them. Dan biarlah perkenanan-Mu turun di atas umat-Mu. And we know, God, Dan kami tahu Tuhan, no matter what situation, what struggle, they will overcome because you are their light, their protector, their deliverer. dan apapun situasi dan keadaan yang mereka hadapi Tuhan, biar mereka tetap kuat dalam Engkau karena Engkau adalah pelindung mereka Tuhan. And so, Father, we lose that anointing to go forth. Dan Bapa, kami lepaskan urapan-Mu di atas kehidupan umat-Mu. That each person will rise up and be on fire for you, Lord. Dan biarlah setiap orang boleh bangkit dan menyala-nyala bagi-Mu Tuhan. That they will become an example, a light in dark places. Sehingga mereka boleh menjadi contoh, menjadi terang di tempat yang gelap. That the lost can be found. Sehingga yang terhilang bisa ditemukan. That revival can take place in their nations. Sehingga kebangunan rohani bisa terjadi di bangsa-bangsa mereka. So, Father, we thank you. Dan Bapa, kami mengucap syukur. And we also ask you, Lord, to bless each and every person. Dan kami minta kepadamu Tuhan untuk memberkati setiap jiwa, setiap orang. May your love envelop them. Dan biarlah kasih-Mu Tuhan melingkupi umat-Mu. May your grace be more than sufficient. Dan biarlah kasih karunia anugerah-Mu lebih dari cukup. May the fellowship of the Spirit ignite them even more. Dan biarlah persekutuan dengan Roh Kudus Tuhan membakar mereka, membangkitkan mereka lebih lagi. In the name of Jesus, Di dalam nama Tuhan Yesus, we pray. kami berdoa. Amen. Amin. Amen. Praise the Lord. Dan puji Tuhan. God is good. Dan Tuhan itu baik. Amin. He is awesome. Dan Dia itu luar biasa. You know, the more you love the Lord, the more the love of God through you will shine forth to somebody else. Ya, tambah saudara mengasihi Tuhan, tambah kasih Allah juga bersinar melalui di dalam kehidupan saudara kepada orang-orang di sekeliling saudara. So let us be a miracle Marilah for kita, somebody ya, else. dan marilah kita menjadi mujizat bagi orang lain. So that our miracles will come to us. Sehingga mujizat kita boleh terima dari Tuhan. Till I see you next week, may the peace of God rest upon you. Dan sampai kita berjumpa kembali dengan saudara dan biarlah damai sejahtera Allah berdiam di antara saudara. Bye-bye. Dan sampai berjumpa kembali. Shalom saudara sekalian. Terima kasih telah bergabung bersama dengan kami. Kami percaya saudara diberkati dengan firman Tuhan yang baru saja disampaikan. Saat ini jika saudara ingin memberikan persembahan dan perpuluhan, saudara dapat langsung transfer ke rekening gereja atau dengan melalui scan pada QR Code yang ada di layar kaca saudara. Juga tersedia nomor rekening dan QR Code yang khusus untuk mendukung pelayanan misi di Kupang dan Toraja. Kami mengajak saudara sekalian untuk terus mengikuti Daily Encouragement yang adalah renungan singkat firman Tuhan bersama hambanya Reverend Dr. Paul Sene dan Pendeta Dr. Dewi Avandi setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 10.30 pagi melalui media sosial kami YouTube, Facebook, dan Instagram. Juga melalui website, YouTube, dan Facebook kami, saudara dapat mendengarkan ayat-ayat Alkitab khusus mengenai kesembuhan yang dibacakan dalam bahasa yang bisa saudara pilih. Saat ini sudah tersedia dalam bahasa Indonesia, Inggris, Hindi, dan yang terbaru adalah bahasa Mandarin. Buat kamu-kamu yang berusia antara 13 sampai dengan 15 tahun atau yang masih duduk di bangku SMP, yuk
ikutan ibadah remaja setiap hari Minggu pukul 2 siang melalui aplikasi Zoom. Dan buat kamu yang berusia antara 16 sampai dengan 18 tahun atau yang masih duduk di bangku SMA, kamu bisa join ibadah pemuda setiap Sabtu pukul 11.30 siang melalui aplikasi Zoom. Buat teman-teman yang di bangku perkuliahan, bisa bergabung dengan pelayanan kampus, di mana kamu bisa beribadah dengan teman-teman mahasiswa lainnya setiap hari Sabtu pukul 7 malam. Bagi teman-teman yang berusia 23 sampai 45 tahun, dapat bergabung di komunitas ibadah dewasa muda setiap hari Minggu di minggu pertama, kedua, dan ketiga pukul 5 sore. Komunitas WOW juga mengadakan doa pagi bersama setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 5.30 pagi melalui aplikasi Zoom. Untuk informasi apapun yang saudara perlukan berkaitan dengan pelayanan-pelayanan gereja kami, silakan kunjungi website kami sifds.org. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.